Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aftal Rahman, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar 1, kewirausahaan 2. Anda berniat mendirikan perusahaan startup. Bagaimana langkah saudara dalam menentukan lokasi bisnis? Ketika kita ingin mendirikan suatu perusahaan startup, kita juga memerlukan langkah dalam menentukan lokasi bisnis, seperti lokasi usaha yang mudah terlihat oleh pengunjung agar orang di sekitar kita dapat dengan mudah untuk mengunjungi. Akses yang mudah dijangkau untuk kenyamanan konsumen ketika akan menuju lokasi ke usaha kita. Infrastruktur, fasilitas bangunan yang memadai, seperti memperhatikan layanan listrik dan fasilitas penunjang lainnya, agar nantinya kita tidak perlu mengeluarkan uang lebih lagi untuk merenovasinya. Harga sewa sesuai dengan budget kita. Ketika kita hanya memiliki modal yang masih kecil, maka sebaiknya kita mencari bangunan yang memiliki biaya sewa rendah. Bagaimana Anda juga mencari sumber-sumber pemodalan dan bagaimana mengelolanya? Salah satunya adalah dengan mengajukan pinjaman ke bank investor atau pihak manapun yang bersedia meminjamkan uangnya untuk startup kita. Dapat juga dengan cara mencari rekan bisnis. Dengan adanya rekan bisnis, maka untuk mencari modal menjadi lebih ringan. Dengan menawarkan keuntungan yang menjanjikan kepadanya dan memberi tahu rencana bisnis kita untuk kedepannya seperti apa. Ketika kita sudah mendapatkan modal, tentu kita harus pintar dalam mengolahnya. Dengan cara kita harus fokus dengan suatu bisnis yang kita jalani, lalu membuat anggaran setiap bulan agar mengetahui arus keuangan untuk bisnis kita. Tipe kepemimpinan dan yang akan Anda terapkan. Mengapa? Ada dua tipe kepemimpinan yang ingin diterapkan. Satu, tipe kepemimpinan demokratis. Jenis tipe kepemimpinan ini sangat disukai banyak karyawan karena memberikan kebebasan untuk berpendapat, mengembangkan bakat, dan peluang untuk menjadi lebih baik. Dalam hal memimpin sebuah organisasi, tipe demokratis selalu mengutamakan komunikasi dan diskusi tim untuk mengambil keputusan bersama-sama. Memiliki gaya kepemimpinan demokratif yang efektif juga akan mendorong kreativitas anggota tim, melahirkan inovatif karyawan dengan ide brilian dan gagasan yang dapat membawa perubahan bagi perusahaan. 2. Tipe kepemimpinan karismatik. Karena karyawan akan dengan senang hati melakukan apapun yang dibutuhkan pemimpin, mulai dari membantu proyek atau order baru yang harus disegera tangani. Dengan tipe kepemimpinan karismatik, memiliki karisma atau daya tarik untuk mempengaruhi dan menginspirasi banyak orang. Karyawan akan merasa termotivasi atau bahkan tertarik untuk mengikuti jejak pemimpin yang karismatik, sehingga karyawan pun akan dengan senang hati melakukan pekerjaannya. Jelaskan bagaimana cara Anda mengelola mutu. Usaha mendasar yang harus dilakukan untuk menghasilkan mutu. A. Menciptakan situasi win-win solution dan bukan situasi kalah menang di antara pihak yang berkepentingan dengan perusahaan penghasil produk atau jasa. Dalam hal ini, terutama antara pemilik perusahaan dengan staf perusahaan, harus terjadi kondisi yang saling menguntungkan satu sama lain dalam meraih mutu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. B. Membangun motivasi dan budaya kerja di dalam organisasi maupun badan usaha. Perlunya ditumbuh kembangkan adanya motivasi intrinsik pada setiap orang yang terlibat dalam proses meraih mutu produk atau jasa. Setiap orang harus tumbuh motivasi bahwa hasil kegiatannya mencapai mutu tertentu yang meningkat terus-menerus, terutama sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. C. Setiap pimpinan harus berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang yang konsisten dan terus-menerus. D. Memberikan inovasi atau pengembangan lebih lanjut dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. E. Meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan, baik dari anggota maupun pelanggan. Jelaskan mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan atau pedoman
berperilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas stakeholder dalam membuat keputusan-keputusan perusahaan dan dalam memecahkan persoalan perusahaan. Etika bisnis bertujuan untuk mengimbau pelaku bisnis agar menjalankan bisnisnya secara baik dan etis, untuk menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh, atau karyawan, dan masyarakat luas akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Tanggung jawab sosial sering disebutkan dengan corporate social responsibility, suatu konsep bahwa suatu organisasi memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap beragam pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, pemegang saham, karyawan, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Aspek tersebut dapat mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, sehingga tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian dari etika bisnis perusahaan. Hasil analisa, PT Sentul City selaku perusahaan properti dan penduduk masyarakat, Rocky, Gerung, dan kawan-kawan dari segi etika bisnis. Jika dilihat dari segi etika bisnis, dua-duanya bisa dibilang melanggar etika bisnis karena tidak jujur dalam melakukan tindakan. Karena dari kedua pihak tidak memberikan data yang transparan atas kepemilikan hak tanah tersebut, sehingga terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah. Untuk itu, etika bisnis mempunyai peranan penting sebab dapat menciptakan norma, nilai, dan juga perilaku untuk tujuan membangun hubungan yang sehat dan adil. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.